Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang Karen Harney. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Aldevo Mulia dengan NPM 105228084, Ataya Anissa Kalista 1052247, Deborah Juliana dengan NPM 115522321, dan saya sendiri Farida Muhammad Rodi dengan NPM 105225520, dan Fatimah Sania dengan NPM 105225541. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas psikoterapi. Tujuan umum dari terapi Harney adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri. Tujuan dari terapinya adalah agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Sayangnya, mereka cenderung tidak mau berubah dan tetap melakukan perilaku yang mendukung penyakit mereka. Ketiga kecenderungan neurotik dapat digambarkan dengan istilah-istilah positif seperti cinta, kebiasaan, atau kebebasan. Selanjutnya, ada tugas terapis. Tugas terapis adalah untuk meyakinkan pasien-pasien bahwa solusi-solusi mereka saat ini lebih condong pada mendukung daripada mengurangi inti masalah dari neurosis. Pasien-pasien dapat mencari pengobatan atau solusi yang cepat, tetapi dengan melalui proses yang panjang untuk memperoleh pengenalan diri yang dapat memberikan perubahan positif. Pengenalan diri harus lebih dari sekedar pencarian informasi. Hal ini harus didampingi juga oleh pengalaman emosional. Selanjutnya ada teknik psikoterapi. Terapis-terapis yang berdasarkan pada teori Harney banyak juga menggunakan teknik terapis yang sama berdasarkan teori Freud, terutama dalam hal interpretasi mimpi dan asosiasi bebas. Yang pertama ada interpretasi mimpi. Harney menganggap mimpi sebagai usaha untuk mengatasi konflik-konflik, tetapi solusi yang diperoleh dapat berupa solusi neurotik maupun solusi yang sehat. Yang kedua, ada asosiasi bebas. Pada teknik ini, pasien-pasien diminta untuk mengatakan segala hal yang muncul di pikiran mereka, bagaimanapun sepelenya atau memalukannya hal-hal tersebut. Sama seperti interpretasi mimpi, asosiasi bebas akan dapat mengungkapkan gambaran diri ideal pasien-pasien dan usaha-usaha mereka yang pantang menyerah, tetapi tidak pernah berhasil untuk mencapai gambaran diri ideal tersebut. Walaupun seorang terapis dapat membantu mengarahkan pasien-pasien menuju pengenalan diri, terapi baru benar-benar berhasil jika dibangun dari analisis diri. Untungnya, orang memiliki kekuatan penyembuhan yang melekat erat sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman diri setelah pengenalan diri dan analisis diri berhasil dicapai. Ketika terapi berhasil, pasien-pasien secara bertahap membangun rasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas perkembangan psikologis mereka. Mereka akan berhubungan dengan orang lain dengan perasaan yang tulus dan tidak menggunakan orang lain untuk mengatasi konflik dasar. Dalam hal pekerjaan, mereka akan lebih menyukai pekerjaan itu sendiri daripada sekedar melihat pekerjaannya sebagai cara untuk mencapai pencarian neurotik akan kemuliaan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Aldevo Mulia. Selanjutnya ada contoh psikoterapi menurut Horney dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang anak berusia 3 tahun, ayah ibunya bekerja. Ia memiliki seorang pengasuh yang masih berusia 18 tahun. Sehari-hari, anak tersebut banyak menghabiskan waktu di depan televisi. Pengasuhnya sibuk bermain HP dan mengacukannya. Terkadang anak tersebut terlambat diberi makan sehingga ia sudah lapar dan menangis meraung-raung. Pola asuh yang kurang kasih sayang dan perhatian ini membuat anak-anak memiliki basic hostility, akan tetapi perasaan ini direpresi. Basic hostility yang dimaksudkan di sini adalah basic hostility atau perasaan benci terhadap orang tua, seakan-akan orang tua adalah musuh, dan perasaan yang direpresikan ini adalah perasaan yang jarang ditunjukkan secara terbuka. Biasanya anak berusaha merepresikan rasa benci ini, dan akhirnya mereka pun tidak menyadarinya. Kebencian yang direpresikan ini kemudian berkembang menjadi perasaan tidak aman atau insecure dan kecemasan. Dan kondisi perasaan tidak aman dan kecemasan ini disebut sebagai basic anxiety. Horney mendefinisikan basic anxiety sebagai perasaan terisolasi dan tidak berdaya dalam dunia yang dilihat sebagai suatu
yang dimiliki potensi berbahaya atau potensial hostile. Basic hostility dan basic anxiety ini saling terkait. Basic hostility yang direpresi menimbulkan basic anxiety. Sedangkan basic anxiety juga dapat menimbulkan perasaan hostile atau sikap bermusuhan. Akibatnya, anak-anak yang memiliki basic anxiety, ia memandang dirinya tidak berdaya dan lingkungan sekitarnya berbahaya dan siap melukai dirinya. Basic anxiety ini membuat anak menjadi was-was saat bertemu dengan orang baru. Misalnya, saat acara keluarga, ia cenderung menjauh saat ada kerabat yang berusaha mendekati dirinya. Perilaku anak yang cenderung menjauh dari orang dewasa di sekitar membuat anak semakin sulit mendapatkan rasa aman dan kepuasan. Kebutuhannya akan rasa aman dan kepuasan pun semakin besar. Saat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ia semakin merasa bahwa lingkungannya menolak dirinya. Ia pun menjadi semakin benci lingkungan sekitarnya. Basic hostility atau rasa benci kepada orang tuanya yang ia miliki. Maka dari itu, Horney menjelaskan bahwa ada 4 cara umum yang bisa dilakukan seseorang untuk melindungi diri dari perasaan sendiri dalam dunia yang berbahaya ini. Mekanisme pertahanan diri yang pertama adalah affection. Strategi ini tidak terbatas pada cinta yang tulus. Bisa juga cinta yang dibeli dengan materi atau pertukaran seksual. Yang kedua ada submissiveness. Seseorang yang neurotik bisa mengabdikan diri ke orang lain atau intuisi seperti organisasi atau agama. Yang ketiga ada power prestige possession, yaitu cara mempertahankan diri dari dunia yang berbahaya, baik aktual maupun dibayangkan, dengan cara mendominasikan orang lain, mempermalukan orang lain, dan menghindari diri dari kemiskinan dengan mengumpulkan barang. Yang keempat yaitu menarik diri. Orang-orang yang neurotik melindungi diri mereka dengan menjadi mandiri atau berjarak, terpisah secara emosional dari orang lain. Alasannya, jika mereka terlepas dari orang lain, maka ia tidak bisa disakiti oleh orang lain. Sebelum lanjut, teman-teman aktifin dulu ya volumenya, soalnya aku bakal jelasin pakai suara. Halo semuanya, selanjutnya giliran aku Alifo Mulia yang akan menjelaskan tentang dorongan neurotik. Dorongan neurotik itu apa sih? Nah, di situ aku udah kasih sedikit kutipan, yaitu how to deal with all of negative things yang kita miliki. Yang artinya adalah, simply, dorongan neurotik itu sebuah keinginan yang muncul sebagai interpretasi emosional dari sebuah ketegangan atau kecemasan yang berlebihan nih teman-teman. Nah, dalam psikoterapi atau lebih ke pendekatan psikoanalisis, dorongan neurotik seringkali dikaitkan dengan konsep konflik psikologis yang tidak sadar nih teman-teman, atau konflik antara berbagai bagian dari diri seseorang. Nah, selanjutnya contoh dorongan dari neurotik itu apa aja sih sobat gitu kan? Ada 3 yang aku kasih contoh buat teman-teman pahami. Yang pertama, dorongan untuk mencari validasi dan kebenaran. Beberapa individu tuh mungkin mengalami kecemasan sosial yang tinggi nih teman-teman, dan memiliki dorongan neurotik untuk selalu mencari persetujuan atau penerimaan dari orang lain. Mereka mungkin merasa tidak aman atau tidak bernilai tanpa persetujuan yang dia dapatkan gitu dari eksternal, dari lingkungan luar gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dorongan untuk menghindar atau menjauh apabila tidak aman. Nah, itu apa? Seseorang mungkin mengalami dorongan neurotik untuk menghindari situasi yang tidak pasti atau membuatnya tuh merasa bahaya, merasa tidak aman. Ini bisa menjadi hasil dari pengalaman traumatis atau ketidakpastian yang dia pernah alami dalam kehidupannya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada dorongan untuk mengatasi perasaan malu atau perasaan bersalah. Nah, di sini dorongan neurotik juga bisa muncul sebagai upaya untuk mengatasi perasaan bersalah atau malu yang mungkin berasal dari pengalaman masa lalu nih teman-teman. Individu ini mungkin melakukan tindakan tertentu untuk menghindari atau mengurangi perasaan negatif tersebut. Terus hubungannya sama psikoterapi tuh apa sih gitu kan?
Di situ ada sedikit penjelasan, psikolog bekerja sama dengan pasien dalam memahami dorongan neurotik apa sih yang dimiliki oleh pasiennya, sehingga psikolog dapat beradaptasi dan melakukan terapi dengan jalan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Dalam konteks psikoterapi, terapis bekerja sama dengan klien untuk memahami dan mengelola dorongan neurotik itu gitu teman-teman. Pendekatan terapeutik dapat melibatkan eksplorasi masalah psikologis yang mendasari, perkembangan keterampilan coping yang lebih sehat, dan merumuskan pola pikir yang lebih adaptif nih teman-teman. Terapi kognitif perilaku, psikoanalisis, terapi keluarga, dan pendekatan lainnya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi gitu teman-teman tentang penjelasan neurotik itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mungkinkah neurotisme merupakan hal yang baik. Neurotisme sering digambarkan sebagai sesuatu yang agak negatif, tetapi dalam penelitian terbaru seperti yang dilakukan oleh Robinson dan kawan-kawan pada 2007, mengeksplorasi potensi manfaat neurotisme khususnya dalam mendeteksi ancaman, karena individu neurotik cenderung menjauhi ancaman-ancaman dan segala bentuk negatif. Untuk menguji hipotesis ini, Robinson dan kawan-kawan meminta 181 mahasiswa untuk datang ke laboratorium dan melengkapi sebuah penilaian diri yang berupa pengukuran neurotisme. Kemudian, mengerjakan tugas di komputer untuk mengukur kemampuan mereka dalam mendeteksi ancaman secara akurat dan menilai apa yang mereka lakukan ketika melakukan kesalahan dalam mendeteksi sebuah ancaman. Di sini, Robinson dan kawan-kawan menemukan bahwa ada cara untuk menjadi orang neurotik yang sukses. Caranya itu mampu bereaksi secara adaptif terhadap kesalahan, yaitu dengan memperlambat respon dan berpikir dengan hati-hati saat menilai ancaman sehingga mood negatif berkurang. Meskipun persepsi umum tentang neurotisme cenderung negatif, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa ciri neurotik dapat berkontribusi pada hasil positif, menekankan pentingnya adaptabilitas dalam pengelolaan kecenderungan neurotik. Orang neurotik yang sukses di sini saya mengambil contohnya itu Albert Einstein. Saat duduk di sekolah dulu, ayah Albert Einstein pernah bertanya kepada kepala sekolahnya tentang profesi apa yang seharusnya diambil oleh putranya. Tetapi kepala sekolahnya ini malah bilang kalau Einstein tidak akan berhasil dalam hal apapun. Hal ini menyebabkan masalah otoritas di dalam diri Einstein, dan perasaan ini bertahan sepanjang hidupnya tanpa pengecualian. Einstein juga mengomentari bahwa pendidikan memerlukan kepatuhan seperti mayat. Ini adalah efek dari sekolah yang teratur, dan itu adalah reaksi yang jelas oleh Einstein. Einstein juga tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi seorang jenius, dan sebagai orang dewasa, dia membantah bahwa pikirannya luar biasa. Kata Einstein, saya tidak memiliki bakat khusus, saya hanya ingin tahu. Einstein juga gagal dalam ujian masuk Politeknik Zurich. Ketika akhirnya lulus, ujian-ujian itu sangat membatasi pemikiran Einstein sehingga setelah Einstein lulus, dia tidak ingin memikirkan masalah ilmiah selama setahun. Menurut Einstein, ujian bukanlah keahliannya. Keahlian Einstein adalah bertanya secara mendalam dan berpikir kritis yang menjadi keunggulannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kritik terhadap Horney. Nah, untuk yang pertama, kritiknya itu ide-idenya mengenai kepribadian normal atau sehat sangatlah umum dan tidak dijelaskan dengan baik. Jadi, ia percaya bahwa setiap orang pada dasarnya akan selalu berusaha meraih pemahaman diri. Tapi ia itu nggak menggambarkan dengan jelas ya tentang pemahaman diri tersebut. Nah, lanjut yang kedua itu, teori Horney tidak cukup kuat untuk mengembangkan penelitian dan untuk memenuhi kriteria falsifiability. Nah, falsifiability itu sendiri artinya itu kemungkinan logis bahwa sebuah ide dapat dianggap salah atau benar berdasarkan observasi atau penelitian. Nah, jadi spekulasi dari teori Horney ini tuh nggak dapat dengan mudah menghasilkan hipotesis ya teman-teman. Hipotesis yang bisa diteliti gitu. Dan oleh karena itu, teori tersebut kurang dalam kriteria falsifiability. Nah, untuk yang ketiga, teori Horney ini sebagian besar didasari oleh pengalaman-pengalaman klinis di mana ia seringkali berhubungan dengan individu-individu neurotik. Nah, sebenarnya plusnya ini di sini karena teorinya dia lebih banyak tentang neurotik gitu ya, maka teori tersebut dinilai tinggi dalam kemampuannya mengorganisasi pengetahuan tentang neurotik. Nah, cuman teori Horney ini dinilai rendah dalam kemampuannya menjelaskan tentang orang-orang pada umumnya. Nah, untuk yang keempat ini teman-teman, ternyata teori Horney ini lebih dianggap berhasil dalam fungsinya sebagai panduan pemecahan masalah.
Guru-guru, terapis-terapis, dan terutama orang tua ini biasanya menggunakan asumsinya mengenai perkembangan kecenderungan neurotik agar dapat memberikan lingkungan yang hangat, aman, dan menerima bagi para siswa, pasien, atau anak-anak mereka. Tapi di luar fungsi-fungsi tersebut ya teman-teman, teori ini tuh tidak cukup spesifik dalam memberikan cara penanganan yang jelas dan mendetail bagi para praktisi. Dan ketika semua karya-karyanya diteliti gitu ya, sebuah gambaran yang berbeda muncul. Dalam sekian tahun, ia menggunakan istilah-istilah seperti kebutuhan neurotik dan kecenderungan neurotik, kadang sebagai istilah-istilah yang berbeda dan kadang juga sebagai istilah-istilah yang saling menggantikan. Nah, sedangkan istilah-istilah kecemasan dasar dan konflik dasar itu tidak selalu dibedakan dengan jelas. Nah, jadi karena istilah-istilah yang dia pakai itu nggak konsisten, akhirnya berpengaruh juga nih teman-teman ke keseluruhan karyanya. Nah, jadi keseluruhan karyanya ini jadi agak tidak konsisten juga ya sayangnya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang membahas tentang psikoterapi, penelitian terkait, dan tadi yang terakhir kritik terhadap Horny. Nah, manusia tidak luput dari kesalahan, maka dari itu kami meminta maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang ada di video pembelajaran kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Saya akhiri, sampai jumpa lagi.